Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nastaqamu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allazi kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ayyuhallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslim yang berbahagia, rasa syukur yang tak terhingga. Saat ini, detik ini, kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melangkahkan kaki. Mudah-mudahan setiap langkah kita menggugurkan segala dosa-dosa kita, dan setiap ayunan tangan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salat kita, salat Jumat kita ini terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, Nabi yang menyelamatkan kita dari belenggu kemusyrikan, sehingga kita tidak lagi menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon-pohon, menyembah matahari. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita dari kegelapan menuju terang menderang. Jemaah Jumat yang berbahagia, selaku khatib senantiasa mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita bisa mendapatkan hidayahnya. Sebagai umat yang beriman, minimal 17 kali dalam sehari semalam kita bermohon hidayah kepada Allah, yang mana ketika kita salat membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus, berikanlah hidayah kepada kita hamba-hambamu yang beriman. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apakah saya ini sudah termasuk orang yang mendapatkan hidayah? Mudah untuk mengetahui.
ada indikator-indikatornya, ada ciri-cirinya yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Sedikitnya ada 5 yang kita insya Allah bahas secara rinci karena kita dibatasi dengan waktu. Pertama, indikator orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah adalah mudah menerima ajaran Islam. Menyama papenedina nareko agamai melalui tenagana, melalui pangkau kena, mudah terasa untuk melakukan ketika Islam memanggil. Ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, akan dibuka hatinya dengan lapang. Hatinya terbuka lebar, mudah menerima ajaran agama, mudah menerima Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharajan ka'annama yas'adu bis sama'. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, yaj'al sadrahu dayyikan, akan dijadikan hatinya sempit, susah, berat. Ka'annama yas'adu bis sama', sebagaimana orang-orang akan memanjat langit, bagaimana orang-orang memanjat hujan. Jangankan hujan, gunung saja kita daki sangat susah, apalagi mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahu rijalal ladzina la yu'minun. Itulah siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita berlindung kepada Allah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah sangat susah melakukan kebaikan-kebaikan, sangat susah melakukan perintah agama, berat rasanya. Padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal pernah menyampaikan dengan kalimat yang sangat menyentuh, la tatimmu ala syai'in, tidak akan membuat saya gelisah, tidak membuat saya rugi, tudminu ala yaumin gharabatis syamsu, tapi yang membuat saya gelisah ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Yang kusu ala ajalin, pasti akan berkurang ajalku. Itu kata Muaz. Kalau matahari sudah tenggelam, maka pasti umurku berkurang. Wala yazidu amali, dan membuat saya menyesal kalau tidak bertambah amal ibadahku. Pernyataan Muaz bin Jabal ini cukup untuk dijadikan sebagai motivasi bahwa sangatlah merugi orang-orang yang tidak bertambah amalnya dalam setiap harinya. Muaz tidak merasa merugi kalau tidak mendapatkan harta. Dia mendapatkan pangkat dan jabatan, itu biasa. Tapi yang membuat saya, katanya Muaz, adalah ketika hari tenggelam lagi, tapi tidak bertambah amalku. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah yang pertama adalah hatinya lapang, mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Artinya ciri yang kedua ada kerinduan dengan Allah. Orang yang mendapatkan hidayah Allah ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Ada wasilah, ada hubungan dengan Allah. Begitu dikumandangkan azan, hatinya terketuk, meninggalkan semua aktivitas-aktivitasnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka imannya bertambah. Artinya dia mudah menerima nasihat-nasihat agama. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ada kerinduan dengan Allah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ada kemauan untuk senantiasa menambah ilmunya. Ada kemauan menambah ilmu, tidak puas dengan ilmu yang dia miliki, tapi selalu saja ingin menambah dan menambah ilmunya, terutama tentang Islam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid-din, maka ia diberikan pemahaman terhadap Islam. Jadi ada keinginan menambah ilmunya. Merasa diri sudah merasa tua, tapi ilmunya baru sedikit. Ingin melakukan kebaikan-kebaikan didasari dengan ilmu. Tidak puas dengan amal yang ia lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Maka ini ciri yang ketiga. Orang yang mendapatkan hidayah Allah senantiasa menambah ilmunya, terutama ilmu tentang Islam. Kemudian yang keempat adalah istiqamah. Ini barangkali yang susah dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita istiqamah amat susah. Istiqamah artinya konsisten, berkesinambungan. Kalau sekali-kali boleh, ya, sekali-kali salat tahajud mungkin bisa, sekali-kali salat duha mungkin bisa, sekali-kali ngaji bisa, tapi konsistennya itulah, istiqamahnya itulah. Ya. Al-qalilul karra khairum minal katsiri sarra. Padahal dalam agama kita memandang bahwa yang sedikit itu berkesinambungan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Ya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah, orang-orang yang istiqamah amatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang istiqamah itu dikatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau ragu dan takut. Wa absyiru bil jannati allazi kuntum tu'adun. Ketika menjelang sakratul maut, maka datanglah malaikat-malaikat memperlihatkan tempat-tempatnya di dalam surga, sehingga mereka dicabut nyawanya dengan tanpa merasakan sakitnya sedikit pun. Terakhir, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah ikhlas menerima cobaan. Ikhlas menerima cobaan. Berani hidup, harus berani menerima cobaan. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap nyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi sebelum engkau merasakan kematian, kamu akan diuji. Ya.
Bisyarri wal khair, kebaikan, kejahatan atau kebaikan. Dua hal inilah yang harus kita terima dengan ikhlas. Ada orang yang diuji dengan kebaikan, ia lolos. Diuji dengan harta, pangkat dan jabatan, tapi mereka lolos. Bagaimana Nabi Sulaiman ketika ia berkata, "Haza min fadli Rabbi." Apa yang ada pada diri saya ini, harta yang berlimpah, ilmu yang tinggi, bisa berbicara dengan hewan-hewan. Dia menguasai semua makhluk-makhluk Allah. Tapi ia tidak sombong, ia tidak lupa diri. Dia mengatakan, "Haza min fadli Rabbi." Semua ini adalah pemberian dari Tuhanku, bukan karena saya pintar, bukan karena saya kuat bekerja, tapi semua yang saya dapatkan ini semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan, kalau harta ini saya tidak mampakkan di dalam ajaran agama, maka justru harta ini bisa menyebabkan saya jauh dari surga, bisa menyebabkan saya terlambat masuk surga. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang diuji dengan musibah, penyakit, kemiskinan, tapi ia juga lulus. Kenapa menjadi contoh teladan bagi Nabi Ayub? Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit yang betul-betul penyakit yang tidak ada bandingannya, karena memang Allah ingin memperlihatkan pada semua layak manusia bahwa seorang hambaku yang bernama Ayub ditimpa musibah yang begitu deras, tapi ia mengucapkan, "Anni massaniyad durru." Ya Allah, aku ini sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi saya tahu kalau Engkau ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi Ayub pun lolos dari ujian musibah. Inilah yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Dua orang sosok Nabi yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari ujian dan cobaan sebelum ajal menjemput kita. Demikian barangkali yang sempat saya sampaikan tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama adalah orang yang mudah menerima ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, dia ada kerinduan di dalam hatinya kepada Allah. Yang ketiga, ada kemauan untuk menambah ilmunya tentang Islam. Yang keempat, istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kelima adalah ikhlas menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawata innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.